Halo semua, selamat datang di Auto Rider. Hari ini kita kedatangan 3 motor terbaru dari Italia, yaitu Vespa GTS. Dan tidak tanggung-tanggung, Vespa membarui semua line up flagship GTS mereka. Mulai dari yang di belakang saya ini adalah Vespa GTS 300 Supertech. Dan ada 2 lagi, kita akan bahas satu persatu. Vespa ini dijual di Indonesia dengan harga 168 juta rupiah untuk Vespa yang di belakang saya ini. Lalu ada juga yang 150 cc, dijual mulai dari 78 juta rupiah dan 84 juta rupiah untuk tipe yang klasik dan super sport. Mari kita bahas satu persatu, mulai dari yang paling kecil dulu. 150 cc Vespa GTS klasik. Dan inilah yang pertama kita bahas, Vespa GTS 150 klasik. Kelihatan mirip-mirip saja dengan yang lama, tapi ternyata banyak sekali detail yang baru karena dia punya body shell juga yang baru. Kita lihat dari depan dulu, ternyata dia punya dasi yang baru. Desainnya ini semuanya sama untuk GTS 150 klasik, super sport maupun Supertech 300. Dasinya keren, desainnya baru, jadi body shell-nya juga otomatis baru. Dia punya lampu depan juga baru, mirip sama yang lama. Dia sudah LED dan LED-nya atas bawah antara lampu jauh dan lampu dekatnya. Lalu lampu sen ini juga desainnya juga baru. Jadi tampangnya di depan segar, tidak hanya di atas ini, ternyata di bawahnya juga jengger depannya ini juga di spakbor juga berbeda. Sedangkan di samping sini dia punya desain sirip-sirip ini baru, sekarang dia vertikal dan ini desainnya sama untuk semua tipe Vespa, ketiga Vespa yang baru ini. Lalu beralih ke belakang, tidak hanya lampu depan yang baru, sekarang GTS juga mendapatkan lampu belakang yang baru. Kalau sebelumnya nuansanya bundar, sekarang dia punya nuansa LED yang kotak. Lalu apalagi yang baru? Ternyata Vespa sekarang menghadirkan spion yang baru juga, tidak bundar lagi, tetapi sekarang trapezoidal dan nuansanya agak berbeda untuk semua tipe. Karena kalau untuk yang klasik ini, semua gayanya dilabur dengan chrome, baik dari spion, untuk tombol-tombol ini, maupun list tebeng dan jengger depannya itu semua chrome. Nanti akan berbeda untuk Vespa yang lain, tetapi di klasik ini, yang menarik lagi adalah dia punya speedometer yang baru. Speedometer kerangnya ini sekarang punya tampilan digital yang baru, ada tampilan analog di atas, khusus untuk yang 150 cc ya. Itu punya tampilan digital yang baru di bawah. Jadi tampilannya lebih informatif, lebih mudah dibaca. Lalu Vespa ini dia sudah dilengkapi dengan teknologi keyless. Dia tidak pakai anak kunci lagi, jadi tombolnya ada di sebelah kanan sini. Anda cukup kantongi kunci keylessnya dan berdiri di motor dengan radius 1,5 meter. Anda akan langsung terdeteksi. Begitu diputar kunci kontak ke on, dia otomatis akan menyambut Anda, welcome Vespa. Pada saat Anda mematikan, dia juga akan menyapa Anda dengan goodbye. Tapi kalau Anda kehabisan baterai remote misalnya, jangan takut karena ada lokasi di sebelah kiri bagasi ini di mana Anda bisa mendekatkan kunci sehingga dia bisa mendeteksi secara pasif, secara manual, dan Anda masih bisa menjalankan motor. Yang menarik lagi adalah di Vespa GTS 150 klasik ini, dia mempunyai pola jok yang berbeda dibanding kedua saudaranya. Dia punya alur yang lurus ke depan. Nanti kita lihat yang lain, alurnya sedikit berbeda. Begitu juga dengan jahitannya ini. Dia sewarna dengan jok. Dan yang lucu lagi adalah tombol-tombolnya juga sekarang berbeda. Karena di semua varian Vespa itu sudah memiliki fitur ASR atau kita katakanlah ya, traction control. Jadi ada tombolnya di sebelah kanan sini. Tombolnya jauh berbeda dibanding yang lama. Ada tombol pembuka bagasi di sebelah kanan sini dan ada juga tombol toggle switch untuk mengakses menu di sebelah kiri. Kita akan pindah ke Vespa GTS 150 Super Sport. Oke, tunggu sebentar, karena ada ubahan lagi sebenarnya di Vespa ini. Untuk yang 150 cc, mesinnya masih mirip dengan yang lama. Dia pakai mesin 150 cc 4 klep
Tetapi dia sekarang mengalami perubahan kompresi dari 12,5 menjadi naik mungkin sekitar 13:1, dan efeknya adalah tenaga dan torsinya juga naik. Lalu sedikit perubahan di bagian depan, dia punya fitur anti-dive pada sistem suspensi depan ini, dan kalau kita lihat dipasangkan dengan velg berwarna abu-abu khusus untuk yang klasik ini. Oke, kita sekarang pindah ke Vespa GTS 150 Super Sport. Tampilan speedometer ini jadi lebih segar dan lebih informatif, terutama pada LCD digital di bagian bawahnya. Sebenarnya Vespa GTS Klasik 150 ini sudah siap menerima fitur Vespa Mia, tetapi masih tersedia sebagai peranti opsional atau Anda bisa membelinya secara terpisah. Sedangkan untuk Vespa GTS Superforce 150 dan Vespa GTS Supertech 300, Vespa Mia sudah tersedia sebagai peranti standar. Dan ini adalah Vespa yang cocok buat Anda yang punya jiwa sporty, karena namanya Super Sport. Mesinnya masih sama 150 cc, tapi dia punya skema yang cukup berbeda dari segi tampilan. Semua perubahannya sama dengan GTS 150 klasik, tapi kita lihat tampilannya cukup sporty ya. Jadi semuanya ada di sini. Dasi barunya dengan jengger barunya, lampu baru, semua sama persis. Tapi kalau kita lihat di depan sini, dia menggunakan aksen carbon look. Jadi jauh lebih sporty, begitu juga dengan skema warnanya. Terlihat di sini dia menggunakan shockbreaker yang berwarna hitam, lebih sporty sesuai seirama dengan warna peleknya yang juga berwarna grafit. Sementara semua list-listnya itu berwarna hitam mengkilap seperti ini, walaupun khusus yang ini dia pakai warna matte atau doff, warnanya green olive. Ada beberapa warna lain, ada juga yang hitam doff, dan juga ada beberapa warna glossy seperti orange, putih, dan Anda bisa memilih salah satunya. Dan kalau kita lihat ya, semua warna hitam ada di sini, mulai dari spion, lalu ada ring lampu ini, juga ada list tebeng ini semua hitam. Di belakang ini juga kelihatan list lampunya hitam dan behelnya juga hitam. Lalu di bagian jok ini itu juga tampak lebih sporty karena coraknya ini juga kelihatan sporty banget karena dia pakai corak yang mendatar seperti ini dan dipadu dengan jahitan fluorescent orange. Perbedaan utama fitur dan teknologi pada Vespa GTS Supersport 150 dibanding dengan yang klasik adalah hadirnya Vespa Mia, yaitu konektivitas dengan ponsel pintar Anda. Melalui aplikasi Vespa Mia ini Anda bisa memantau kondisi motor dan juga Anda bisa mendapatkan informasi adanya telepon masuk atau SMS masuk pada layar digital di speedometer Anda. Fitur Vespa Mia ini juga akan tersedia pada Vespa GTS Supertech 300. Sementara semuanya masih mirip-mirip saja, baik dari segi fitur maupun mesin dan suspensinya. Lalu bagaimana dengan varian tertinggi atau flagship dari Vespa GTS di Indonesia tahun 2023 ini, yaitu Vespa GTS Supertech. Nah, ini adalah varian tertinggi mereka, flagship dari Vespa Gran Turismo Sport atau Vespa GTS. Ini adalah Vespa GTS 300 Supertech. Hadir pertama kali beberapa tahun yang lalu dan sekarang mengalami banyak sekali pembaruan. Yang masih mirip adalah mesinnya. Dia masih pakai mesin HPE 300 cc, tenaganya sekitar 23 daya kuda dan torsi 26 Nm. Lalu apa saja yang baru di Vespa ini? Yang pasti desainnya. Karena dia mengandalkan desain yang sama dengan saudara-saudara yang 150 cc, tetapi ada banyak sekali perubahan. Perbedaan dan perubahannya ya cukup signifikan. Kalau kita lihat ya, dasinya mirip, tapi dengan nuansa yang berbeda. Di warna ini dan juga ada juga warna yang abu-abu ya, dia mempunyai desain yang berkelas sekali. Jadi warnanya warna logam di sini, warna kuning. Ini serasi dengan shockbreaker depan. Lalu kita lihat dia juga punya pelek yang berbeda, perpaduan antara warna hitam dengan metal polish. Sementara warna kuning tadi ternyata ada juga paduannya di stiker di shockbreaker fakpor depan ini dan tepong belakangnya. Nah,
desain-desain yang sudah diterapkan pada GTS 150 itu juga diterapkan di GTS 300 ini. Lampu depannya desainnya baru, lalu lampu sen ini juga sangat jauh berbeda dibanding sebelumnya karena semua sudah full LED. Begitu juga di belakang, lampunya juga bernuansa LED kotak. Lampu belakang sennya juga, wow, semuanya sudah full LED. Lalu kita lihat di bagian dashboard ini ternyata juga perubahannya cukup banyak. Dia tetap menggunakan layar TFT berwarna. LCD-nya ini itu mengandung banyak sekali informasi. Satu, dia tetap ada Vespa Mia. Jadi Anda punya koneksi dengan ponsel seperti GTS 150 juga, tetapi ada lagi yang ditampilkan di sini yaitu navigasi. Anda bisa mengaktifkan navigasinya turn by turn navigation dan tampil di layar 4,3 inch ini. Spionnya mirip desainnya dengan Vespa GTS 150, tetapi perbedaannya ada di tombol-tombol ini. Dia punya tombol pembuka jok di sini dan ASR di sini. Sementara kalau Anda buka jok, maka akan ada lampu khusus di GTS 300 ini yang akan menyala pada saat Anda menekan tombol pembuka jok selama 2 menit. Jadi kalau didiamkan dia akan terus menyala dan otomatis akan mati pada saat jok tertutup. Joknya juga punya desain yang berbeda karena dia punya desain yang cukup sporty. Dia punya jahitan yang senada dengan warna shock breaker dan warna stiker di sini warna kuning. Lalu di belakang sini dia ada pola kotak-kotak itu yang ya disinyalir ini adalah pola anti panas. Jadi kalau terjemur matahari, terus jok ini diduduki, Anda akan relatif terbebas dari sengatan panas matahari. Bagaimana menurut Anda ketiga Vespa GTS terbaru ini? Mulai dari yang 150 cc maupun yang 300 cc ini. Bagi Anda penggemar Vespa, ini adalah jawaban Vespa Indonesia untuk bisa terus berinovasi, baik berinovasi desain maupun teknologi. Berikan komentar Anda di bawah dan jangan lupa main-main ke website kami www.autorider.com. Juga follow kami di sosial media, Instagram dan TikTok kami di @autorider.com. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis dan terima kasih yang sudah berkomentar di bawah, like video ini, membagikan video ini ke teman-teman Anda dan silakan subscribe jika Anda belum. Sampai jumpa di video kami yang lain. Bye.